Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Biokimia kelas B Indralaya dengan anggota saya Eka Setia Putri, saya Anastasia, saya Ranisa Fitri, saya Devira Agustin. Pada video kali ini kami akan membahas materi mengenai asam amino. Menurut Pujadi tahun 1994, asam amino merupakan salah satu dari 20 jenis monomer yang paling umum digunakan dalam pembentukan protein. Pada umumnya, asam amino larut dalam air dan tidak larut dalam pelarut organik nonpolar seperti eter, aseton, dan kloroform. Asam amino adalah senyawa dengan satu atau lebih gugus karboksil dan satu atau lebih gugus amino dalam molekulnya. Asam amino bergabung melalui ikatan peptida atau ikatan antara gugus karboksil dari asam amino dengan gugus amino dari asam amino di sampingnya. Asam amino dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama asam amino esensial. Asam amino esensial adalah asam amino yang tidak dapat disintesa oleh tubuh dan harus tersedia dalam makanan yang dikonsumsi. Yang kedua ada asam amino non esensial, yaitu asam amino yang dapat disintesa oleh tubuh. Susu dapat disebut sebagai sumber zat pembangun karena mengandung banyak protein dan mineral serta berbagai bahan-bahan pembantu dalam proses metabolisme. Protein merupakan komponen susu yang terdiri atas 3 macam protein utama, yaitu kasein, laktalbumin, dan laktoglubin. Ketiga macam protein tersebut terdapat dalam berbagai bentuk koloid, tidak membentuk lapisan, dan secara berseragam berdispersi di dalam susu. Sebagian besar zat gizi esensial yang ada dalam susu diantaranya yaitu protein, kalsium, fosfor, vitamin A, dan tiamin atau vitamin B1. Susu merupakan sumber kalsium yang paling baik, karena di samping kadar kalsium yang tinggi, laktosa di dalam susu membantu absorpsi susu dalam saluran cerna. Kandungan mineral dan vitamin dalam susu juga dapat membantu proses metabolisme dalam tubuh. Protein dalam susu digunakan dalam mensintesis protein-protein baru sesuai dengan kebutuhan tubuh. Asam amino dan peptida yang terbentuk dari pencernaan protein alami akan diabsorpsi dan dianabolisme di berbagai jaringan dan organ sebagai protein tubuh. Sementara kandungan karbohidrat dan lipid digunakan untuk menjamin ketersediaan energi bagi tubuh. Kacang tanah adalah bahan makanan yang mengandung cukup banyak lemak sehat berupa lemak tak jenuh. Selain itu, kandungan kacang tanah merupakan sumber yang baik untuk mendapatkan serat, protein, dan nutrisi mikro lainnya. Protein pada kacang tanah sekitar 30% penyusunnya terdiri atas asam amino esensial seperti arginin, fenilalanin, histidin, isoleusin, leusin, lisin, metionin, triptofan, dan valin. Contoh yang pertama ada daging sapi. Pada daging sapi terdapat 9 asam amino esensial yaitu histidin, treonin, arginin, metionin, valin, fenilalanin, isoleusin, leusin, dan lisin. Dan ada 6 asam amino esensial seperti asam aspartat, asam glutamat, gliserin, glisin, alanin, dan tirosin. Kemudian ada ikan patin dan ikan nila. Ikan patin mengandung 15 asam amino yang terdiri dari 9 asam amino esensial dan 6 asam amino non-esensial. Asam amino esensial yang memiliki kadar tertinggi dalam daging patin adalah leusin, sedangkan asam amino non-esensial dengan jumlah tertinggi adalah asam glutamat. Pada ikan nila terdapat 7 asam amino esensial, 2 asam amino semi-esensial, dan 11 asam amino non-esensial. Yang selanjutnya yaitu telur. Nutrisi yang terkandung di dalam sebuah telur cukup lengkap, mulai dari asam amino yang komplit, lemak, vitamin, mineral, hingga protein.
Protein yang terdapat pada telur lebih baik mutunya dibandingkan protein yang terdapat pada ikan maupun daging, di mana dalam 80-100 gram telur mengandung sebanyak 12,8 gram protein. Adapun kandungan asam amino yang terdapat dalam telur ada 17, yaitu asam aspartat, treonin, serin, asam glutamat, glisin, alanin, valin, metionin, isoleusin, leusin, tirosin, fenilalanin, lisin, histidin, arginin, dan prolin. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.